dan pencanangan Hari Sales Indonesia atau Hari Sandi pada pagi hari pukul 9 waktu Indonesia. Ada ikutan acaranya nggak nih? Acaranya seru loh. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya undang Bapak Miskabul Adiski SEMM. Silakan menyapa para peserta. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan memaparkan sedikit profil singkat dari Bapak Adiski ini. Baik. Nama Misbahul Ariski SEMM, alamat Perumahan Geraha Al-Wali Permai nomor 4 ke 0805 Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Semarang. Istri tentunya satu ya Pak, Elo Kusuma Adhiani, dan sudah memiliki 2 anak. Yang pertama Khadijah Real Amazing atau Zizi, dan yang anak kedua Muhammad Real Wis atau Alwis ya Pak. Baik. Lalu profesi Account Officer di PT Bank BRI Syariah tahun 2011 sampai 2013, founder fanpage Motivasi Pagi, dosen di Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer atau STEKOM Semarang 2012 sampai 2019, dosen di Universitas Semarang atau USM 2013 sampai 2016, dosen di STIE Semarang 2014 sampai 2018, dosen di Universitas Diponegoro 2017 sampai 2019, dosen di Politeknik Negeri Semarang 2019 sampai sekarang, ex-ketua Forum Kewirausahaan Pemuda atau FKP Jawa Tengah, Dewan Penasehat FKP Jateng, Ketua Koordinator Kegiatan Komisi Jateng, Trainer Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga bidang kewirausahaan pemuda, owner Gosir Kripik Semarang. Dan prestasi yang sudah dimiliki oleh Pak Ariski sendiri, pertama ada Master Termuda 2011, Account Officer IMBA Terbaik Nasional 2012, Inovator Buah Blimbing Demak 2013, Juara Harapan 2 UKM Pangan Award Provinsi Jawa Tengah 2014, Motivasi dan Pembicara dengan ribuan peserta, Juara 2 Wirausaha Muda Nasional Kemenpora 2014, dan 25 Besar Food Startup Indonesia 2017 BEKRAF. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Semangat pagi semuanya. Kita berjumpa di webinar komisi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk komisi Komunitas Sales Indonesia yang ke-9. Semoga lebih menebarkan manfaat dan dengan menetapkan hari sales nasional, dan juga bahwa profesi sales itu cukup diperhitungkan, akan semakin diperhitungkan ke depan, karena profesi sales itu sejatinya juga sebagai penggerak perekonomian. Oke, materi malam hari ini kita akan sharing judulnya itu menjual tanpa membual. Kenapa menjual tanpa membual? Terkadang profesinya di sini ada banyak ya. Ada yang wirausaha, ada yang sales, di banyak profesinya, ada yang mahasiswa juga yang merintis usaha. Menjual, kadang ada sales yang membumbui yang penjualannya dengan bualan.
dengan bualan atau dengan ada bumbu-bumbu berbohongnya. Itu menjadi hal yang wajar mungkin di dalam dunia bisnis itu kelihatannya wajar, tapi dengan menjual tanpa membual itu bisnis bisa aja tetap laris. Bisnis meskipun tanpa tanpa membual, tanpa pesimis tetap laris, meskipun tanpa mistis bisa tetap laris. Kita akan kupas satu-satu, tapi sebelum kita masuk ke strateginya, saya akan memaparkan apa itu konsep dulu, baru nanti ke strateginya. Ini yang sharing sana ya, next ya, next, silakan next. Atau saya yang sharing sendiri, saya yang pakai share PowerPoint sendiri. Iya, baik. Saya keluar share screen dulu ya, Pak. Iya. Ini tadi sudah. Jadi untuk menyamakan value itu saya akan sedikit cerita ketika perjalanan saya sampai di titik ini. Nah, ini profesi saya pertama kali, yaitu adalah marketing, sales di satu bank nasional. Saya merintis karir pertama kali itu di tahun 2011. Merintis pertama kali 2011, kerjasama perbankan dengan Undip pada saat itu. Nah, ada pendidikan dan yang bagus akan direkrut langsung, dan alhamdulillah saya masuk di situ. Pekerjaan profesional pertama kali. Tapi sebelumnya saya juga pernah sales buku ke TK-TK, ke sekolah TK. Di sini saya berjalan beberapa dua tahun. Nah, yang menariknya di sini pada saat kontrak kerja pertama sebagai account officer ataupun marketing, saya ada kontrak tulisannya jika 6 bulan bisa target 100%, maka akan diangkat karyawan tetap. Itu saya kejar banget. Saya tipikalnya orang koleris atau ambisius. Tipikal koleris, tahu kalau orang koleris bisa dilihat, koleris itu biasanya alisnya itu naik. Tipikal koleris, bentuk wajahnya kotak, kemudian jari manisnya itu lebih tinggi dari jari telunjuknya. Biasanya tipikal koleris. Nah, saya tipikal lebih koleris atau dominance. Saya kejar tuh 6 bulan, saya ingin target 100%. 100% saya ingin target 6 bulan, kemudian ingin kejar karyawan tetap pada saat itu. Karena jika saya perhitungkan 6 bulan karyawan tetap, saya selesai S2, kemudian karyawan tetap, target selanjutnya saya menikah. Kalau sudah punya SK karyawan tetap, kemudian S2 selesai, itu melamar pada saat itu lebih mantep. Nah, saya kejar 100%, bahkan lebih 120%, itu terbaik nasional. Seangkatan saya yang junior itu terbaik nasional 120%, targetnya 6 bulan. Nah, saya maju ke HRD. Mas atau Pak, ini kontraknya, kemudian ini prestasi saya, pencapaian saya, depan saya. Nah, HRD ngurus, kemudian datang dari Jakarta. Orang dari Jakarta datang. Nah, pikir saya sebagai, wah ini saya dapat SK. Karena seangkatan saya itu nggak ada yang pencapaian 100% itu nggak ada. Yang paling mentok itu 80-70%. Saya 100% bahkan lebih. Nah, di situ
kemudian disodorin kertas nih, semua seangkatan saya dikumpulin semua. Nah disodorin kontrak, saya suruh tanda tangan pasal yang menyebutkan 6 bulan 100%, target 100%, diangkat tetap, itu hilang. Saya suruh tanda tangan dan itu tanggalnya 6 bulan yang lalu. Teman-teman saya semua suruh tanda tangan, mereka sih nggak masalah, mereka nggak target. Saya sendirian yang target, bahkan lebih, yang mati-matian 6 bulan untuk mencari target itu, mengejar target itu, akhirnya kecewa. Mungkin kalau merasakan seperti itu, semua peserta di sini kecewa, sudah kerja keras mati-matian, target, kemudian disuruh nggak diakuin prestasinya, kemudian suruh tanda tangan lagi, pasti kecewa. Tetapi kalau saya nggak tanda tangan lagi, pasti saya akan ditendang. Karena itu saya baru junior, baru mulai kerja 6 bulan. Kalau saya nggak tanda tangan itu melawan pasti ditendang. Oke, saya akan tanda tangan, tapi niat saya langsung berubah, mindset saya langsung berubah. Saya ingat kata-kata Robert Kiyosaki ini, when you are young, walk to learn, not to earn. Ketika kamu masih muda, bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang semata. Ada teman saya motivator juga, pas posting ini di Facebooknya, langsung kemudian ingat otak saya langsung berpikir, oke, saya tanda tangan, tapi mindset saya setelah ini bukan bekerja, tapi untuk belajar. Jadi saya nggak mikirin target lagi, tapi belajar, pindah-pindah bagian dari account officer mikro, pindah ke konvensional, pindah ke komersil, nggak masalah, karena niat saya belajar. Jadi fokuskan belajar, apalagi saya masih muda. Suatu saat saya akan buka bisnis yang lebih, yang bisa membuktikan siapa saya. Mereka akan menyesal memperlakukan saya seperti ini. Itu mindset saya pada saat itu. Itu terjadi 2011 bulan Oktober. Saya ingat bulan Oktober. Nah, kemudian berjalan waktu saya pindah-pindah bagian, belajar di bagian yang lain. Jadi saya ya niatnya belajar, pindah-pindah bagian. Saya cari network, karena kita target tapi karena niat saya agak berubah, carinya adalah network, belajar kepada pengusaha gimana cara berbisnis dan sebagainya. Akhirnya saya setelah menikah 2 bulan, saya menikah bulan 10 11 2012, saya menikah di 8 tahun yang lalu, bulan November tanggal 10 menikah. Selisih 2 bulan saya resignnya 8 Januari 2013. Resign 8 Januari 2013 bertepatan dengan ulang tahun istri saya. Jadi ngasih surat resign sebagai hadiah ulang tahun untuk istri. Jadi bareng-bareng membangun bisnis ini. Bisnisnya adalah bintang 5 namanya, olahan buah belimbing. Bareng, survei bareng dan sebagainya, mengolah bareng. Dan di situ mulai berkembang sampai puncaknya 2015 dapat penghargaan, masuk beberapa surat kabar, Kompas, Jawa Pos dan sebagainya, dapat juara Wirausaha Muda Nasional dari Kemenpora tahun 2014, itu puncaknya. Tetapi ini pengalaman saya, nanti kita samakan persepsi dulu. 2015 ini adalah posisi kejatuhan saya. Jadi 2015 naik terus, kepercayaan tinggi, akhirnya overconfidence, jadinya sombong. Pada saat itu saya sudah punya uang nih, sudah punya nama, mikirnya seperti itu, buka usaha baru yang bisa mengembangkan di Semarang, warung makan. Di sini terlalu terburu-buru karena overconfidence, dikasih masukan kepada dari berbagai orang tuh keras kepala, wah saya terlalu percaya diri, wah saya juara nasional, buka usaha laris lah, usaha berhasil lah dan sebagainya. Overconfident tahun 2015. Jadi setelah dinaikkan kemudian dibanting, dinaik terus dibanting. Di sini tahun kebangkrutan saya 2015. Jadi
cepat banget 2014 itu naik, 2015 dibanting. 2016 pelan-pelan naik, harus naik. Saya evaluasi diri, apa sih yang permasalahan diri saya. Ternyata itu dari diri saya sendiri adalah kesombongan. Sombongan itu bahaya. Sales sombong juga masalah. Seorang sales apapun profesinya, kalau kalian sudah merasa pintar, apapun profesinya merasa pintar, itu saatnya kalian akan turun karena sudah merasa pintar. 2016 saya memulai bisnis di Semarang, meskipun bisnis bintang 5 itu masih 2016 masih. Tutupnya gara-gara pandemi ini karena bisnis oleh-oleh tutup kena dampak. 2016 saya ingin membuka usaha di Semarang. Nah, di sini mental sales saya lebih terasa. Hanya jualan keripik sama botol. Tapi saya mempelajari lebih dalam tentang digital marketing, bagaimana Facebook Ads, Instagram Ads, kemudian Google Ads, kemudian SEO dan sebagainya. Saya mempelajari lebih dalam 2016. Jadi meningkatkan technical skill saya, kemudian soft skill saya lebih ditempa di sini karena berbeda. Di bisnis saya yang pertama, saya lebih banyak di belakang meja. Saya lebih banyak di belakang meja, lebih fokus ke manajemen produksi dan sebagainya, tapi saya nggak tahu customer saya siapa. Customer saya siapa nggak tahu, karena di oleh-oleh itu kan customer itu datang dan pergi. Saya nggak punya database customer itu. Di 2016 saya belajar kepada teman di FKP, Forum Kewirausahaan Muda, teman saya pintar digital marketing, gimana sih membuat digital marketing itu keren, atau kita buat database itu kayak apa. Di situ saya belajar, oh saya harus pakai Facebook Ads untuk target market ini, oh harus memakai Google My Business dengan target market ini. Jadi kalau di Google ya, jadi perbedaan antara sosial media sama search engine tergantung produk kita. Kalau Anda menjualnya produk kategori keinginan, itu bagusnya sosial media, Facebook, Instagram. Tapi kalau kalian jual itu adalah kategori kebutuhan, itu pakailah Google. Pakai Google My Business, menggunakan Google Ads, itu tepat. Permainan kata di Google. Karena apa? Orang mencari kebutuhan itu seringnya menggunakan Google. Contoh kebutuhannya paling sering itu produk-produk jasa. Produk-produk jasa itu powerful banget menggunakan Google My Business, atau produk kebutuhan lainnya yang orang cari di Google, obat-obatan itu cari di Google. Saya pernah kemarin saya ngajar e-commerce di Polines, saya ngajar di administrasi bisnis Polines, itu ngajar e-commerce. Ada mahasiswa yang saya ajarin SEO karena kondisi pandemi seperti ini. Saya survei dulu sebelum ngajar, ada berapa banyak sih yang kena dampak ekonomi di kelas ini. Di kelas ini ada karena kan pembelajarannya online. Jadi saya survei dulu, rata-rata 50% nggak kena. Nah, di sini saya nyoba untuk gimana sih saya juga ngajar tapi juga bantu mereka dalam meningkatkan perekonomian. Nah, di situ pertama materi di Google My Business menggunakan SEO untuk paling tidak membantu orang tua kalian yang punya bisnis. Di situ ada yang ternyata baru bermain SEO sebentar udah dapat order karena orang tuanya jualan gula pasir. Dia membuat pusat gula pasir Pati, karena jualannya di Pati, pusat gula pasir Pati. Tiba-tiba dia dapat order gede langsung 2 ton gula pasir karena ternyata dia kapasitasnya belum sebesar itu, ordernya lewat, jadi kesempatannya lewat. Dia sudah punya skill, tapi karena kesiapannya belum, akhirnya kesempatannya lewat. Kalau saya dapat order seperti itu, saya kejar, saya cari, itu database yang kuat ini. Ini ibaratnya ikan kakap. Database-nya di maintenance, udah dapat database karena masih mahasiswa, masih belajar, belum mampu mengetahui database yang bisa di maintenance seperti apa. Oke. Ini gambarannya kalau saya jualan keripik, jadi keripik botol. Botol saya kuat menggunakan Google My Business, kemudian keripik saya kuat menggunakan Instagram sama Facebook. Karena keripik itu cenderung ke keinginan tuh seperti ini. Contoh tiba-tiba iklan lewat di
beranda kita, Facebook kita, atau Instagram kita, itu pengen beli nih. Nah, itu keinginan. Jadi produk kita cenderung kemana? Kalau saya Kripik itu cenderung ke keinginan. Push besar saya dulu 2017, 2000 sampai 2019 Facebook paling kencang. Tapi mulai 2020 beralih ke Instagram. Yaitu algoritmanya mungkin atau target marketnya agak mulai berubah ke Instagram. Jadi polanya agak berubah. Jadi ada yang sama, ada yang tidak. Oke. Itu momen kebangkitan saya 2016. Kemudian pelan-pelan menaik lagi di tahun 2017. Saya mulai ngajar di Undip. Jadi ya inilah kita menyampaikan ke value juga. 2017 saya 2016 akhir itu mendaftar di sekolah vokasi Undip, terus sudah sampai wawancara akhir nih, sampai wawancara akhir, tapi ternyata gagal. Tapi pada saat wawancara itu tahu kalau saya punya pengalaman bisnis, saya punya prestasi bisnis, akhirnya saya ditawarin ngajar untuk dosen luar biasa atau dosen praktisi. Nah itu saya sampaikan ke ibu saya. Jawabannya itu membuat renyuh. Jadi sampai meneteskan air mata pada saat sholat tahajud. Di sini saya mikir lagi. Saya dulu gagal, apakah karena kurang ridho orang tua? Di situ ilmu saya dapat lagi, pembelajaran saya dapat lagi. Apakah dulu saya gagal karena kurangnya ridho orang tua? Saya mikir, iya, saya 2015 juga membantah orang tua karena orang tua memikirkan bisnis kuliner itu nggak gampang, dikasih nasihat bla 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 bla. Saya ya mentahin gitu aja karena overconfidence, sombong itu bahayanya. Di sini saya melihat kok responnya senang banget dapat ridho orang tua. Nah, mulai dapat ridho orang tua itu bisnis tambah gampang, tambah enteng. Itu 2000 mulai itu tahun 2017 awal di Undip. Kemudian dari situ orang tua lebih, saya coba, karena saya daftar PNS itu cuma 2 kali. Tahun 2010 setelah lulus, sama 2018 ini. 2018 saya daftar dari kedua kali, dan kedua alhamdulillah masuk diterima. Saya kirim ke ibu saya lagi, tambah bangga. Di sini ridho orang tua. Jadi pada saat ini tuh orang tua saya, orang tua istri itu doakan semua. Jadi kayak udah ada jalannya. Rezeki itu udah ngatur di sini. Dan pas saya basic vokasinya lebih kuat dan diterima di vokasi, pendidikan vokasi. Di situ saya tetap terus ya, dulu sering mengisi workshop atau seminar, terus sharing berbagi di bagi kesempatan ini sebelum pandemi, ini sekitar bulan Januari, ada yang tahun baru dan Januari. Ini keluarga saya, di istri, 2 anak, dan mau ketiga. Oke, kita samakan persepsi dulu tadi sebelum strategi. Pertanyaan besarnya itu adalah sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu dimudahkan untuk sukses. Ini pertanyaan besar, dan ini juga jadi pertanyaan besar buat kita semua. Kebanyakan kalau orang yang masih orientasinya kepada harta, tahta, sukses dulu baru bahagia. Itu biasanya orang ambisius seperti itu, sukses dulu baru bahagia. Karena kalau saya nggak sukses, saya nggak akan bahagia. Nah, setelah pada saat dia menjawab itu, sukses dulu baru bahagia, ditanya balik, sukses itu seperti apa sih? Apakah jadi manajer itu sukses? Apakah punya penghasilan 10 juta per bulan itu sukses? Ataukah punya penghasilan 100 juta per bulan itu sukses? Ataukah punya omset 1 miliar per bulan itu sukses? Susahnya kayak apa? Berarti sebelum mencapai itu, dia nggak akan bahagia. Tapi kalau bahagia dulu dimudahkan untuk sukses. Bahagia dulu dapat ridho, keluarga support,
kemudian itu mudah sukses. Dan itu saya pengalaman pribadi saya. Pada saat saya jatuh, ternyata tidak semuanya happy, tidak semuanya bahagia. Pada saat saya juara Wirausaha Muda Nasional, ternyata doa besar ibu saya khususnya atau orang tua saya ingin anaknya jadi dosen, khususnya PNS. Di situ, yaitu kalau saya nggak dapatkan itu, saya kurang dapat ridho full dari orang tua. Pada saat ridho itu dapat, jalan tuh kayak gampang. Dulu saya merancang startup. Sejak 2017 saya merancang startup seperti marketplace. Udah ada investornya, tapi maju mundur. Wah, lama banget. Saya kan ya kerjaannya ya masih freelance, ngajar praktisi dan nggak tetap gitu kan. Tapi itu startup kalau jalan kencang tuh, saya punya waktu full di situ. Tapi maju mundur. Tapi setelah saya diterima di Polines, tiba-tiba investor saya oke, sekarang jalan. Gudang udah siap, armada udah siap, modal udah siap. Jadi startup saya itu seperti marketplace, tapi saya fokusnya sembako di sana. Lalu di sana udah siap, udah survei, cari supplier sembako yang tepat, cari di mana agak kesulitan, kena pandemi. Ini ya masih ada startup yang cuman mau jalanin ya pelan-pelan, kita juga nggak asal gegabah gitu aja. Jadi tapi saya mikir dia 2017 udah ketemu dengan saya, udah oke, tapi nggak jalan-jalan. Baru 2019 ya akhir 2019 lah, atau sekitar bulan Agustus, September, Oktober, akhir 2019 itu baru iya. Dan gudangnya sudah disiapkan, armada udah siap. Jadi saya modalnya hanya modal sistem dan manajemen. Itu udah siap jalan, udah mau ngegas, kena pandemi. Dan ini pelan-pelan. Saya ingin bersaing dengan Indomaret sama Alfamart, tapi mainnya di online. Itu yang mau saya mainkan di startup. Dan itu pengalaman saya adalah bahagia dulu dimudahkan sukses. Kita dapat ridho, support system yang ada di sekeliling kita, support itu jalan itu mudah, rezeki itu mudah. Ini penelitian kalau seorang dosen atau pendidik itu kan ada dari penelitian, dari jurnal-jurnal. Ini penelitian dari luar negeri. Menurut penelitian Carnegie Mellon University, sejak tahun 83 sampai 2009 tingkat stres meningkat 18 sampai 24%. Jadi dunia kelihatannya semakin gemerlap, semakin wow, tetapi bukan bahagianya yang naik, tapi malah stresnya yang naik. Ini ironis. Karena tadi ya belum tahu makna bahagianya itu di mana sih. Karena bahagianya belum tahu. Yang sebenarnya target boleh bertambah, sales target nambah, oke. Tapi jangan stres yang nambah juga. Target boleh nambah, tapi stres jangan sampai nambah. Impian boleh membesar, namun resah dan gelisah jangan sampai membesar. Jadi ini konsep kebahagiaan dulu. Kita cari kebahagiaan kita dulu. Bagian orang itu beda-beda. Bagian orang beda-beda. Cari kebahagiaan kalian. Nah, ini rumus yang saya buat. Saya intisari dari beberapa buku. Saya tulis namanya Bintang Kebahagiaan. Saya ngisi seminar. Ini pertama rumus ini waktu saya ngisi seminar tentang gerbang rezeki di suatu perusahaan alkes di Semarang. Bintang kebahagiaan ada 5, yaitu ada agama, keluarga, pekerjaan, diri sendiri, dan teman. 5 ini bisa membuat kebahagiaan. 5 faktor ini bisa menjadikan kebahagiaan. Apa buktinya? Bahagia itu dekat dengan agama manapun. Ini karena penelitiannya di luar negeri rata-rata. Penelitian University of Wisconsin menyimpulkan bahwa syukur dan keyakinan Tuhan membuat orang lebih bahagia. 2, Jurnal Psychological Science tahun 2012 memaparkan bahwa orang yang taat beragama memiliki percaya diri dan kondisi psikologi lebih baik. Penelitian melibatkan 200.000 orang di 11 negara. Oke, hubungan dengan agama lagi.
3. Penelitian University of Illinois and Gallup Organization 2011 menunjukkan bahwa orang beragama lebih bahagia. Penelitian berlangsung di 150 negara. 4. Penelitian Legalitum Prosperity Index menjabarkan bahwa orang yang taat beragama memiliki daya tahan terhadap fluktuasi ekonomi seperti kondisi sekarang, ada resesi ekonomi. Itu penelitian diselenggarakan di 110 negara. Ini penelitian, benar penelitian dan ada buktinya. Jadi bahagia dengan agama itu dekat. Faktor salah satu bahagia adalah agama. Agama apapun itu. Kemudian keluarga, istri, orang tua, itu juga faktor besar terhadap kebahagiaan. Pasangan setia itu menyehatkan dan memberdayakan. Menurut penelitian Penn State College of Medicine and Brigham Young University, orang menikah berkurang 14% resiko kematiannya karena kanker. See? 2. Menurut happyworker.com, pria yang setiap pagi mencium istrinya memiliki harapan hidup 5 tahun lebih lama ketimbang yang tidak melakukan. Ini yang halal loh ya, yang halal dan legal. Jangan sampai istri orang lain itu malah membuat hidup lebih pendek. Ya kan? Kemudian menurut Brodsky cuma dapat mengurangi migrain dan membuat awet muda. Ini juga pasangan yang legal dan halal. Jadi pasangan setia itu menyehatkan dan memberdayakan. Nah, baru tanggal 10 kemarin saya sama istri anniversary ke-8. Jadi 8 tahun. Jadi selama 8 tahun itu naik turunnya kondisi saya, istri saya juga tahu. Pada saat saya masih kerja di bank, jadi marketing, itu mengalami, kemudian merintis usaha bareng, saya juga jadi dosen tidak tetap di beberapa kampus, saya di Stekom, di USM, di SDS Semarang, itu di Undip, tidak tetap semua, mengalaminya, kemudian suksesnya pernah, sukses di bisnis bintang 5 dapat penghargaan dari menteri, kemudian jatuhnya, bangkrutnya, itu juga mengalaminya, merasakannya, susahnya merintis usaha, bangkrut, bangkit lagi, seperti apa, dia mengalaminya juga. Kondisi sekarang lebih stabil, mengalaminya juga. Perempuan itu dicoba pada saat laki-laki nggak punya apa-apa. Tapi laki-laki itu dicoba saat dia punya segalanya. Jadi itu juga sumber bagian keluarga. Jadi ridho orang tua juga pengaruh. Cerita saya yang tadi juga hubungan dengan orang tua. Memiliki pasangan setia itu mahal. Ketika gagal tetap berdiri bersama, apalagi ketika berhasil. Kemudian pekerjaan juga pengaruh sama kebahagiaan. Menurut British Medical Journal, serangan jantung meningkat sampai 20% pada hari Senin. Ayo hati-hati, hari Senin ya, Senin. 5 penyebabnya: 1. Kurang dihargai perusahaan. 2. Tidak mencintai pekerjaan. 3. Tidak menyukai lingkungan kerja. 4. Tidak memaknai pekerjaan sebagai ibadah. 5. Kurang bersabar dan bersyukur. Jadi kalau kita cinta sama profesi kita sebagai sales, suka atau passion kita di situ. Nah, saya passionnya itu bisnis. Passionnya bisnis, belajar bisnis seneng, ngajar bisnis seneng, praktek bisnis seneng. Jadi posisi saya sekarang tuh ya passion saya, seneng banget. Plus didapat ridho orang tua itu, wah itu luar biasa. Saya enjoy banget di pekerjaan ini. Dosen bisnis ya kan, mengajar bisnis, bisa belajar bisnis, kemudian praktek bisnis, saya mempraktekkan bisnis tersebut. Saya punya bisnis juga. Jadi passion saya memang di situ. Nah, ini penyebabnya. Kalau ingin bejo atau beruntung, hindari bejo. Yaitu blame, menyalahkan orang lain, excuse, cari-cari alasan, dan justify, membenarkan diri sendiri, ostrich, nggak mau tahu. Ini jadi pekerjaan itu juga pengaruh sama kebahagiaan. Kalau kita nggak enjoy, nggak merasakan, kita cari positif lah di pekerjaan kita. Karena pekerjaan itu pasti punya nilai positif, pasti kita cari. Meskipun kita nggak suka di situ, ya cari nilai positifnya. Pada saat saya kerja di bank dulu, itu saya nggak suka. Karena apa? Ya itu ditipu oleh perusahaan. Tapi pada saat itu jadi motivasi besar buat saya. Saya akan membuat kalian menyesal memperlakukan saya seperti ini suatu saat.
yaitu motivasi balas dendam, tapi balas dendam positif. Jadi 2014 saya juara nasional pengusaha itu ya sebenarnya sekarang mikir saya nggak perlu sih. Dulu karena ambisi muda, umur 20-an biasa kan ambisinya tinggi ya, ambisinya tinggi. Saya juara nasional, saya post di Facebook, saya tag tuh mantan bos-bos saya yang dulu meremehkan saya. Ya itu ambisi, tapi setelah itu nggak penting juga kayak gitu ya. Karena sekarang mungkin umur udah kepala 3, lebih dewasa lagi, motivasinya agak berbeda. Motivasinya lebih cenderung ke bermanfaatan. Oke, pada saat kerja itu ibadah, apapun profesinya, ataupun mahasiswa, atau punya bisnis, atau kita sebagai sales khususnya, itu kerja itu ibadah. Bukankah dengan bekerja itu mencukupi dirinya sendiri, sehingga menjaga dirinya dari meminta-minta? Bukankah dengan bekerja berusaha mencukupi keluarga inti dan membantu keluarga besar? Bukankah dengan bekerja berusaha menjadi teladan terbaik bagi anak-anaknya? Bukankah dengan bekerja berusaha menjadi jujur dan gigih akan menjadi amal jariah bagi orang tua dan guru-gurunya? Bukankah dengan bekerja ia menjalankan perannya sebagai khalifah di mana ia pantang menyanyiakan potensi dan pantang berbuat kerusakan? Kerja itu ibadah, dakwah, manah, anugerah, dan lain sebagainya. Kira-kira ada 10 makna. Ada itu jika kerja itu ibadah. Pada saat kita memaknai atau bahasa NLP-nya itu punya belief terhadap kerja seperti ini, itu akan punya nilai plus untuk kita. Kerja itu ibadah, kita senang, bahagia. Itu akan lebih mudah kita mencapai sukses. Pada saat kerja bukan ibadah, akan curi-curi waktu di kantor, menjelekkan atasan, rekan bahkan sering berbicara kantor, tidak peduli dengan masalah di kantor, enggan menolong rekan sekantor, menjalankan politik kotor di kantor, membenarkan diri sendiri dan menyalahkan keadaan, masuknya nyuap, datangnya telat, pulangnya cepat, ngeluhnya setiap saat, kerjanya nyendat-nyendat dan malasnya berlipat-lipat. Ini kalau membuat merasakan kerja itu bukan ibadah, orangnya kayak gini ini. Kalau dia tidak memaknai kerja itu ibadah. Kemudian teman, tadi ada 5 bintang, yaitu tentang silaturahim atau network. Ruh silaturahim, ada di marketing itu banyak banget. Sales itu harus silaturahim. Ada customer relationship management, community marketing, sosmed marketing, multi level marketing, co-branding, public relation, testimonial, advertisement, referential selling, dan lain sebagainya. Itu ruh silaturahim itu ada di situ. Networking. Bisnis di Asia akan mudah dijalankan apabila didukung oleh network. Itulah Philip Kotler. Karena Asia itu beda sama Eropa, beda sama Amerika. Network itu kuat banget di Asia. Asia itu kuat banget budaya gotong royong di Asia. Kalau kita bandingkan antara Asia, Eropa, Amerika, Afrika, itu beda-beda. Orang-orang terkait di dunia mencari dan membangun network, sedangkan orang lain mencari pekerjaan. Robert Kiyosaki bilang seperti itu. Jadi bangunlah network, bangunlah personal branding yang kuat di sana, sehingga nggak perlu juga kita juga nggak perlu kalau pada saat membual materi, pada membual itu akan mengurangi value kamu, value Anda, value kita. Kalau saat kita membual dalam menjual, oke, pada saat itu closing, tapi jangka panjangnya nama Anda jadi taruhannya. Oke, ini adalah intisari dari buku almarhum Bob Sadino. Itu Belajar Goblok. Kenapa belajar goblok sih? Buku itu sudah buku lama, tapi maknanya dalam. Almarhum Bob Sadino. Jadi ada ini namanya link, kalau di Mas Jaya Setiabudi bilang itu ini adalah disebut lingkaran Bob Sadino. 1 itu logika, 2 itu hati, 3 itu iman. 1, jarang banget orang sampai level 3. Saya sendiri juga bisa. Belum bisa. 1, orangnya mengandalkan logika. Benar, salah. Oh, ini ada benar, ini salah. Ini adalah kalau bermain algoritma sosial media di sini. Orang perang, debat di sosial media gara-gara ini, orang berpikirnya lebih ke logika. Kalau enggak A, B, belum tentu. Orang
pilih A belum tentu milih B, bisa punya pandangan yang lain. Kalau nggak pilih A berarti dia pilih B. Kalau kamu pilih B berarti kamu nggak dukung A. Belum tentu, karena kebanyakan orang berpikir logika. Orang berpikir logika. Nah, pada saat dia masih di kondisi seperti ini, dia harus belajar. Ini intisari Bosadini juga dia lihat dari Igede Prama, guru NLP juga. Nah, di sini logika. Ini mayoritas seperti ini. Tapi di tahap kedua wisdom itu wisdom itu 2 kali 2 bisa 4, bisa lebih, karena pilihannya hati. Di sini dia bukan menyalahkan orang lain, tapi dia menyalahkan diri sendiri. Pada saat di tahap ini dia mulai belajar. Ini yang tahap saya pada saat saya bangkrut, saya mulai mencari wisdom di dalam diri saya. Apa sih yang salah di dalam diri saya? Saya kok bisa bangkrut dan susah hidupnya, itu susah banget pada saat 2015-2016 itu. Itu oh ternyata saya nggak dapat restu orang tua, atau ridho orang tua itu kurang kuat dalam bisnis, support di bisnis. Ridho orang tua apa sih seperti itu? Nah, saya ingin cari itu. Ya alhamdulillah itu kuat di dosennya. Ya sampai sekarang dosennya jalan, bisnisnya jalan, alhamdulillah, dan saya bahagia, saya senang menjalani ini semua. Nah, wisdom. Oh ternyata dulu salah saya adalah saya sombong. 2015 saya sombong, merasa dirinya di puncak, merasa dirinya juara nasional. Itu bahayanya orang seperti itu. Kadang saya kalau jualan keripik, saya nggak lihat, saya nggak munculkan saya dosen. Saya keliling aja pakai katalog, kolor 3/4, kaosan gitu aja. Untuk apa? Pada saat dosen, kadang ya kelemahan di dosen adalah kita merasa benar. Kadang belum tentu kita bisa mendapat menerima masukan, karena ya di kampus budayanya seperti itu. Ya saya ingin mencari sisi yang lain. Saya nggak ingin terjebak di saya dulu. Saya nggak ingin terjebak itu, karena pada saat sombongnya muncul akan dibanding lagi sama Allah, karena saya pernah mengalaminya. Nah di situ kalau saya di keripik, ya saya nggak munculin saya dosen, saya jualan keripik biasa, melayani seperti biasa ke ibu-ibu di perkampungan, saya mengirim di kantor. Ada yang tahu saya dosen, ada yang enggak, juga ada yang enggak. Itu untuk apa? Agar hati saya itu tetap terjaga, enggak kembali ke diri saya yang terdahulu. Karena saya udah mulai ke level 2 ini, level 2 di hati, untuk menyalahkan diri sendiri. Apa sih masalahnya? Oh, saya harus berkembang. Pada saat kita menyalahkan diri sendiri, itu kita akan terus berkembang. Nah, ini yang ketiga, susah ini. Susah yang ketiga. Kalau Mbak Sadina bilang ini adalah pada saat di level ketiga pembelajaran selesai. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tapi dia total surrender. Iman. Ya, kejadian seperti ini, seperti COVID dan sebagainya, itu sudah jadi takdir, sudah jadi qadar Allah dan sebagainya. Itu orang seperti ini jarang banget ada. Pada saat ikhlas tulus ini ada di diri kita, kalian akan jadi orang yang langka. Sales punya pembisnis yang punya keikhlasan, iman yang kuat, itu orang-orang langka di sini. Ini sulit banget. Saya juga mau ke sini juga sulit banget. Pasti ada yang ada konspirasi ini atau apa, pasti sulit, karena ya karena kita masih di 1-2. Saya seringnya masih 1-2 logika masih kadang ke hati, ke iman kadang sulit, bisa dilatih sih. Dan saya mulai belajar ke guru saya, Mas Budi, yang juga mempraktikkan hal itu. Dan apa arti menjual sih? Yaitu ya sell yourself, jual dirimu. Jadi ya kita nggak perlu membual, kita ya apa adanya kita aja, karena rezeki itu nggak hanya uang. Kita punya networking, kita punya nama baik, itu jadi aset terbesar kita. Oke, pada saat itu kalian nggak closing, tapi bisa aja 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kalian dapat lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, karena kepercayaan itu mahal, sangat-sangat mahal. Jadi harga yang dibayar kalau biar tidak membual,
Di menjual tanpa membual itu harga yang dibayar sama dengan value yang diharapkan. Value yang diharapkan kita bisa menjual lebih mahal. Kita bisa menjual lebih mahal suatu produk ya. Sama kompetitor kita lebih mahal. Tapi konsumen itu mengharapkan value yang lebih dari yang kita punya, bisa aja di sana. Oke, sekarang gimana sih kita membuat value gitu, menang bersaing dengan value, Kita membuat value itu caranya gimana sih? Jadi nggak perlu membuat, kuatkanlah value kalian. Setiap orang punya value masing-masing. Ini saya buat sebuah cerita, saya ambil jadi materinya Young Entrepreneur Academy. Konsep marketing nih. Marketing ada 4P. Jadi ada 3 orang, namanya Peter, Cinta, dan Elang. Elang adalah seorang pejaka yang tulus, bekerja keras, dan setia. Elang menemukan seorang wanita yang telah lama diimpikan, namanya Cinta, nggak pakai Laura. Masalahnya, Elang kalah stuck dengan Peter, nggak pakai pen. Peter telah menjadi kekasih cinta selama 2 tahun. Elang berprinsip selama janur kuning belum melengkung, masih ada harapan bagi dirinya. Apalagi Elang yakin bahwa dia bisa lebih membahagiakan Cinta dibandingkan Peter. Nah ini Elang mau menikung cinta dari genggamannya si Peter. Caranya gimana sih? Nah ini contohnya, Anda adalah Elang. Salesnya ingin berkompetisi dengan kompetitor, yaitu Peter, untuk mendapatkan Cinta sebagai customer. Caranya gimana? Yang pertama adalah tentukan dan kenali target spesifiknya. Lakukan riset pada calon customer, di riset. Ini alur marketingnya, logikanya kita buat dulu. Nah ini di riset pria idamannya Cinta itu kayak apa sih? Jadi kalau kita survei kepada calon customer, target market kita, kalau target marketnya mahasiswa ya udah disurvei mahasiswa. Kalau target marketnya ibu-ibu, surveilah ibu-ibu. Target marketnya laki-laki, bapak-bapak, oke disurvei laki-laki, bapak-bapak. Survei, cari sampel yang tepat. Semakin banyak semakin bagus, datanya semakin valid. Jadi akhirnya si Elang dapat data pria idamannya Cinta. Itu tinggal dalam satu kota, profesional, tinggi dan bergelar, tidak terlalu religius, seorang pengusaha, bisa akrab dengan keluarga, dan pria berkacamata. Semakin detail menentukan target pasar, semakin mudah membidiknya, dan semakin tergambar jelas siapa mereka, di mana mereka biasa hangout, dan apa yang menjadi harapan serta permasalahan mereka. Jadi ini contoh nih, Cinta ini adalah targetnya. Oh, customer-nya tuh pengennya kayak apa sih untuk produk kita? Oh, ternyata ada harga, pelayanan, tempat, dari saluran distribusi, kemudian macam-macam lah. Jadi yang diinginkan customer seperti itu. Ada. Tapi tidak hanya kita tahu poin-poinnya, tapi dibuat urutan-urutannya yang paling diprioritaskan atau skala prioritasnya itu yang paling tinggi yang mana sih? Jadi disurvei contoh harga, pelayanan, rasa, kualitas, survei dulu. Ternyata dari 100 orang atau 50 orang itu ternyata nomor 1 kualitas bukan harga. Berarti kalau kalian bermain di harga biasanya kalah karena target marketnya itu lebih cenderung ke kualitas. Oh, target marketnya cenderung ke kemudahan. Nomor 1 itu kemudahan. Udah bermain di kemudahan aja. Cari target kelebihan-kelebihan atau value yang fokuskan diinginkan customer. Itu seperti apa? Jadi nggak selalu yang paling murah itu terjual atau yang paling murah itu laku keras, belum tentu. Ada teman saya yang jualan batik harganya murah banget, 40.000 baju batik, nggak laku, tapi dia jual dengan harga 100.000, 120.000, malah laris, karena customernya itu lebih mikirnya itu kalau murah itu murahan. Nah itu perlu di riset dulu, makanya perlu di riset, perlu disurvei. Nggak perlu survei jelimet, ya survei sederhana lah. Kalau saya mengajarkan bisa menggunakan medsos, Instagram juga ada survei, Google ada Google Survei juga. Jadi banyak sekarang platformnya. Jadi nggak harus kita langsung. Ya, apalagi sekarang era digital, banyak cara menggunakan seperti itu.
Kriteria saja belum cukup, tentukan pula skala prioritas. Jadi di sini skala prioritasnya cinta adalah tinggal dalam satu kota. Seorang pengusaha, pria fashionable, pria berkacamata, tinggi dan berkulit gelap, bisa akrab keluarga. 7, tidak terlalu religius. Di cinta nomor 1 adalah tinggal dalam satu kota. Nggak mau LDRan. Cinta itu nggak mau LDRan. Kemudian ini sudah tahu nih, si Elang sudah punya data. Dia ukur dirinya sama si Peter. Kalau di dalam bisnis, marketing atau sales, karena analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, di sini nggak pakai analisis SWOT karena lawannya udah jelas. Pakailah analisis double SV. Analisa double SV. Fokus pada strength sama weakness saja. Strength sama weakness kita dibanding pesaing karena kita duel. Nah, kita mau lawan 3, 4 pakai SW aja. Kalau analisa SWOT itu lebih cenderung ke umum sih. Lebih cenderung ke umum, bukan ke detail. Kita langsung bersaing enggak. Nah, di sini kita pakai analisa double SV, karakteristik kita bandingkan Peter. Elang bandingkan Peter. Jadi contoh kalau kita bersaing, kita ukur nilai kita sama nilai kompetitor di mata customer. Jadi kan kita punya data customer nih, kita bandingkan diri kita sama kompetitor. Di sini Elang membandingkan dirinya sama Peter. Elang karakteristiknya punya usaha kecil-kecilan atau pengusaha, tidak memakai kacamata, tinggi dan berkulit gelap, kurang bisa akrab dengan keluarga, bisa tinggal dalam satu kota, cukup religius, punya satu ruko kecil. Ini sih Elang karakteristiknya. Sedangkan Peter itu sedikit pendek dan berkulit putih, mudah akrab dengan keluarga, memakai kacamata, tidak terlalu religius, bekerja sebagai PNS, sudah punya mobil pribadi, tidak pasti bisa tinggal dalam satu kota. Jadi sama-sama punya 3 kelemahan, 4 kelebihan. Di matanya cinta, di matanya calon customer. Tetapi ini kan kelebihan sama kelemahan. Sama-sama punya 4 kelebihan, punya 3 kelemahan. Tetapi kita dinilai dari kacamata cinta, dari kacamata database customer. Ternyata ada dua poin kelebihannya Elang yang poinnya tinggi di mata cinta, yaitu punya usaha kecil-kecilan dan bisa tinggal bersama di satu kota. Itu nilainya tinggi. Poin 1, 2 yang diprioritaskan cinta. Jadi unique selling point-nya, ini unique selling point, diferensiasi. Kalau sales ya harus punya unique selling point, kalau enggak ya kalian umum lah. Kalian enggak punya diferensiasi pembeda dari yang lain. Ya, pembeda dari yang lain. Nah, kalau saya sebagai dosen punya diferensiasi. Kalau ya diferensiasi itu enggak harus secara fisik, tapi juga punya personal branding sendiri. Kalau punya bisnis punya personal branding sendiri. Ada pembeda yang membuat kita lebih mudah diingat. Itu namanya unique selling point. Pilihlah USP, unique selling point yang tepat. Dan di sini dari data itu Elang punya unique selling point yang tinggi, yaitu pengusaha dan satu kota, bisa tinggal di dalam satu kota. Itu nilai nomor tinggi di mata cinta. Dan 2, usaha. Pas ini nilainya tinggi. Kalau di total nilai Elang lebih tinggi daripada Peter. Kalau di total, sehingga Elang berani untuk maju. Tapi kalau Anda mengukur kompetitornya itu nilainya jauh lebih tinggi dari Anda, di mata customer lebih baik cari target market yang lain. Cari kompetitor yang lain. Itu kalau kalian main di situ bunuh diri. Ada mahasiswa saya juga yang konsultasi dia bisnis kerjasama dengan beberapa tim mahasiswa juga dari Undip. Dia membuat usaha, saya lupa namanya kemarin apa ya, marketplace lah, kayak marketplace. Itu dia ingin jasa pengantaran dari usaha UKM ke customer. Katanya emang kayak gitu aja usahanya. Iya Pak, usaha gitu aja. Lihat kamu
kalau mau melawan Gojek, kamu melawan Grab, ya mati. Kalau kamu nggak punya diferensiasi, kamu nggak punya unique selling point, kamu melawan Gojek sama Grab, mati kamu. Kamu nggak punya, gimana kamu caranya mengedukasi penjual, gimana kamu mengedukasi customer itu gimana? Karena istilahnya itu user sama baik penjual itu, seller itu kan edukasinya harus kita dahulukan yang mana. Kalau Gojek dahulukan dulu pertama kali adalah di ojeknya dibuat berhadiah dulu, baru di build up untuk iklankan besar. Nah, ini kamu harus kemana dulu? Kamu punya dana besar nggak untuk bersaing dengan mereka? Nggak punya. Ya kalau kamu bermain lawan mereka, mati. Saya sarankan cari diferensiasi, buat USP yang beda. Itu saya sarankan kalau kamu jasa pengantaran yang spesifik aja, yang simpel-simpel aja. Jasa pengantaran mungkin yang spesifik, jasa pengantaran laundry. Di situ laundry Gojek sama Grab nggak bermain. Mainin aja usaha laundry, pengiriman setembalan atau sesemarang. Bermainlah di situ. Karena di situ pembedanya, kalau kamu bermain lawan Gojek sama Grab, mati. Maka dari itu harus punya unique selling point, pembeda. Kita jualan apa? Itu contohnya. Contoh saya jualan keripik. Ada banyak keripik yang lebih murah daripada keripik saya, tapi keripik saya tetap ya laris-laris saja, jual-jualan saja. Kenapa? Saya punya unique selling point. Unique selling point-nya adalah satu, saya ambilnya dari produsennya langsung. Singkongnya dari singkong gunung, bukan singkong dataran rendah, bukan, tapi singkong gunung. Kemudian plus saya jualannya online. Itu unique selling point saya, pembedanya itu. Karena rata-rata jualan keripik itu offline. Rata-rata offline. Jadi ya jualan di kios, gitu kan, di kios dijual kiloan, seperempat, sekilo dan sebagainya. Enggak, saya online. Kenapa saya online? Karena plus pertama kali saya ngirim pakai mobil sendiri. Saya kirim sendiri, nggak pakai ongkir, jadi free ongkir. Kenapa free ongkir sih? Jadi sesemarang itu free ongkir. Tapi waktunya ngikutin waktu kita, jalurnya. Kenapa? Satu, saya harus punya database. Itu yang harus saya pelajari dari kesalahan saya bisnis yang dulu di Bintang 5 adalah nggak punya database. Ini harus punya database. Digital marketing itu harus punya database. Pada saat kita punya database, ke depan bisnis apa aja gampang. Kalau kita punya database ya. Nah, saya kirim sendiri ke Ungaran, ke Semarang Barat. Dulu saya sebar. Karena ibaratnya kalau kita bisnis itu kayak perang ya. Selling itu kayak perang. Sebar di iklan Semarang, Semarang. Oh, titik-titiknya di mana? Saya mencari reseller itu titiknya harusnya di mana? Bisa kebentuk tuh. Kita bisa tahu pola-polanya, itu bisa kebentuk. Karena saya di lapangan, saya harus tahu di lapangan itu kayak apa. Ya kayak perang. Jenderal kalau nggak tahu lapangannya, nggak tahu medan pertempurannya, mati pasukannya nanti. Kita harus tahu medan pertempuran itu kayak apa, medan pertempuran kayak apa, customer itu kayak apa sih. Saya harus tahu berhadapan langsung dengan customer. Oh, orang ini karakternya itu kayak seperti ini nih. Saya jualan keripik, ada customer, wah ini rumahnya bagus nih, daya belinya bagus, sekali beli banyak. Oke, dia jualan keripik. Tapi suatu saat, saya punya database-nya dia. Suatu saat saya bisa tawarin mobil, jual motor, properti mungkin. Itulah database. Oh, ini ada ibu-ibu yang orangnya cerewet, orangnya yang pintar jualan. Ini cocok dari reseller. Karena saya tahu pola-polanya udah kelihatan. Nah, itulah bedanya bisnis saya yang sekarang sama yang dulu. Keren dulu, punya penghargaan dan sebagainya, tapi saya nggak punya database di sana. Tapi sekarang bisnisnya itu ecek-ecek, hanya jualan keripik, tetapi saya punya database dan sampai sekarang bisa survive. Di kondisi pandemi ini bisa survive karena database itu, kekuatan database. Kalau kita nggak punya database, terjelas. Apalagi era ke depan itu eranya big data. Kita nggak punya database, mati bisnis. Jadi kuat-kuatnya kita punya personal branding, kita punya value, yaitu kita keluarkan value itu, kepercayaan akan datang, pasti itu.
Diferensiasi dapat dilakukan pada konten dan konteksnya. Jadi pada saat kita sudah memetakan itu, kalau di marketing mix kita cari produk, price, place, promotion yang paling diinginkan customer itu apa sih? Belum tentu semuanya. Jadi kita USP-nya 1-2 aja. Oh, konsumen tuh positif terhadap apa? Sensitif terhadap harga, ya udah harga bisa nggak ditekan, kalau enggak ya udah kita bisa cari target market yang lain. Jadi place, tempat, promotion, produk. Jadi tidak, kalau saya mentoring calon mahasiswa untuk berwirausaha, juri jadi PMB, perusahaan mahasiswa wirausaha, pada saat ditanya target marketmu siapa, dia bilang semua orang. Pada saat pengusaha bilang atau entrepreneur bilang atau sales bilang target marketmu siapa, semua orang, dia nggak paham product knowledge-nya, dia nggak paham customer-nya itu kayak apa, tuh belum paham. Buat target market spesifik, keluar dari target market itu yaitu bonus, tapi punya target market yang spesifik. Target market yang spesifik. Ada teman saya itu usaha donat. Pada saat saya Food Startup Indonesia tahun 2017, saya ikut kompetisi nasional dari Backcraft. Itu saya belajar banyak banget di sana. Saya setelah gagal merintis lagi ke Bandung untuk belajar banyak, ketemu investor, ada yang dari Prancis, dari Inggris dan sebagainya, banyak. Tapi saya belajar banyak di situ. Ada salah satu mentoring bareng saya, namanya Mas siapa ya, saya lupa, dari Solo. Saya punya kontaknya, teman lupa namanya. Kalau dibuka kontaknya ingat. Dia punya usaha timnya, buat tim itu usahanya itu donat, namanya Abata Donat di Solo. Dan mentoring ditanya target marketmu siapa sih Mas? Target marketmu siapa? Dia bisa jawab spesifik banget. Target marketnya adalah Mahmud Abbas. Mahmud Abbas itu mamah muda, anak baru 1. Jadi ya apa? Masih muda lah, umur 25 ke atas sampai 35. Itu target marketnya dia. Dan dia spesifik banget. Namanya aja Abata, Mas. Nama saya Abata Donuts. Abata dari bahasa Arab, ABC. Jadi target marketnya adalah muslimah perempuan. Kok bisa spesifik banget di situ. Dia riset ada beberapa ceruk pasar yang orang yang pengen beli donat Jeko tapi nggak pengen ke Jeko, itu harus ke mall dan sebagainya, dia nggak ada market seperti itu. Akhirnya dia membuat donat bersaing dengan Jeko tapi marketnya berbeda. Dia jualnya, marketingnya, harganya ya lebih murah dari Jeko sedikit, plus promosinya tuh hemat. Promosinya nggak perlu pakai flyer, nggak perlu pakai baliho dan sebagainya, cuma bagiin gratis di pengajian ibu-ibu. Karena target marketnya tuh spesifik, ini ibu-ibu di pengajian ibu-ibu dibagiin gratis donat. Kalau tertarik ke outletnya, udah gitu aja. Omsetnya 200 juta pada saat itu per bulan. 200 juta per bulan. Itu baru satu outlet, tadi ada beberapa outlet. Dan saya uniknya ini di luar dari selling, dia membuat tim 4. Ada yang membangun sistem, ada yang selling, marketing, ada yang keuangan, ada yang SDM, dan satu yang unik tugasnya. Temannya itu tugasnya hanya doa. Ada doa. Kok bisa tugas temanmu kok doa? Ya, jadi kita membangun founder tim itu satu orang tugasnya enak, doa. Memang digaji, ya digaji doa. Nah di sana saya tanya kok bisa. Kadang 4 orang ini kalau bisnis itu kan harus ngegas, ngerem. Yang jadi remnya itu anak ini yang tugasnya doa. Yang lain ngegas, yang rem. Kalau ada sesuatu yang di luar jalur, yang rem sih temennya ini. Tugasnya doa. Beberapa bulan sekali umroh, di sana doa. Jadi tugasnya hanya doa. Oh seperti itu bisa jalan. Ternyata ada juga bisnis yang foundernya tugasnya doa. Saya baru tahu itu. Tapi ya jalan. Karena memang tahu 4 orang ini itu ngegas semua. Yang satu jadi remnya. Jadi bisnis juga harus seperti itu. Jadi nggak harus ngegas semua, juga perlu ada remnya. Karena target marketnya di sini cinta, ditembak itu cinta.
dari 4P kita. Elang buat positioning. Kita mau positioning apalah untuk kepada customer kita. Customer kita ini kita buat positioning apa? Memposisikan untuk menguatkan citra diri berdasarkan unique selling point yang telah dipilih. Nah ini akhirnya ketemu formula untuk menikung cinta dari tangan Peter. Akhirnya si pencitraannya si elang ini mungkin bisa dilakukan untuk politik juga. Nah ini pencitraannya si elang itu adalah pengusaha setia menemani. Itu message itu, pesan itu yang harus disampaikan kepada cinta, baik itu secara langsung maupun tersirat buat posting di Instagramnya atau Facebooknya, WA-nya tentang dia orang yang mandiri, orang yang setia. Cinta lama-lama kan lihat ternyata elang ini orangnya setia, ini ternyata elang itu orangnya mandiri, dia bertanggung jawab. Di situ lama-lama bisa aja nilai elang itu lebih tinggi daripada Peter. Mulai otaknya si cinta, wah ini saya kelihatannya lebih cocok jadi makmumnya si elang daripada Peter. Elang adalah calon imamku, seperti itu. Jadi positionnya adalah sesuatu yang jadi pada benak konsumen, bukan pada produknya. Itu contoh kalau kita contoh persaingan kalau di dalam bisnis ya, marketplace dulu yang dikuasai antara dua marketplace, Bukalapak sama Tokopedia. Tapi sekarang Shopee nomor satu baru Tokopedia dan Bukalapak. Nah, positioning karena tahu ini Bukalapak lagi down pada saat Pilpres kemarin, Bukalapak lagi down, Shopee mulai gencar naik, akhirnya dia naik, citra Bukalapak turun, Tokopedia kemarin juga dihantam isu database yang bocor, Shopee naik lagi, kayaknya dia di nomor 1 di Indonesia, baru Tokped nomor 2. Positioning satu yang jadi benar konsumen. Jadi ini yang logika strategi saya kemas buat jadi cerita tapi bisa dipraktekkan untuk kita bisnis. Value-nya kita temukan untuk apa? Kita temukan value kita tahu cara customer berpikir kayak gimana, kita tembak customer sesuai dengan value yang kita angkat. Rice dan Jack Rowe mengatakan bahwa positioning adalah strategi memenangkan peperangan di benak konsumen. Urutannya tadi, tentukan target spesifik, buat peta kekuatan, strength, weakness-nya, kekuatan kita sama kompetitor, kemudian pilih USP-nya, unique selling point-nya, atau value yang akan ingin kita angkat di situ, dan buatlah positioning. Ya kalau bisnis atau sales itu kan kita nyari pelanggan, omset, dan profit. Nomor 1 itu bukan omset, nomor 1 itu pelanggan. Pada saat kita punya pelanggan nih, kalau saya keripik punya banyak pelanggan, nah pelanggan itu kita bisa tawarin produk-produk yang lain. Ya kalau kita kerja sales di satu perusahaan, kalian punya pelanggan banyak, kerja di perusahaan yang lain, kalian punya database, kalian punya pelanggan, kalian dicari oleh orang, kerja di perusahaan manapun pasti akan diterima, karena kita punya nama baik yang bagus, network yang bagus. Kayaknya omsetnya akan pengaruh. Omset kalau kita sudah punya banyak customer jadi sales di suatu perusahaan, tiba-tiba keluar buka usaha sendiri, kita punya banyak pelanggan yang bisa kita maintenance, yang kita bisa ajak kerjasama, bisa jadi market kita juga bisa. Yang penting adalah pelanggan itu sendiri, database. Ini ada formula canggih dari Bradley J. Sugar. Ini kan polanya pelanggan, omset, dan profit. Di situ ada dipetakan dari pelanggan, omset, dan profit. Ada calon pelanggan, nilai konversi dikali akan jadi pelanggan. Calon pelanggan ini contoh seperti ini. Kalau kita punya usaha, kita punya bisnis atau email atau nomor WA, itu adalah calon pelanggan kita. Follower itu calon pelanggan kita. Nilai konversi adalah persentasenya dari follower kita yang beli produk kita itu berapa persen. Dari yang iklan kita, yang traffic kita, yang kita iklankan, itu yang jadi pelanggan atau yang beli berapa persen. Beli belum tentu jadi pelanggan, tapi kalau beli lebih dari sekali bisa jadi pelanggan. Pelanggan itu transaksi per bulannya berapa,
rata-rata pembeliannya berapa. Kita akan ketemu omset. Jadi pelanggan kan nggak hanya beli sekali, bisa lebih beli dari sekali. Contoh sales mobil nih, pelanggan dia bisa aja belinya cuma sekali pada saat itu, tapi dia bisa mereferensikan temannya. Tapi beli berkali-kalinya, aksesoris, bisa beli berkali-kali beli berkali-kali ke spare part. Kita kan bisa jualan yang lain, nggak hanya jualan itu aja. Kalau kita pengen punya pendapatan tambahan. Kemudian akan jadi omset. Omset dikalikan margin akan ketemu profit marginnya. Margin persentase keuntungannya berapa? Karena dikurangi biaya kan di situ kalau kita berbisnis. Ini formula canggih dari Bentley J. Sugar. Coba per poin itu dinaikkan 50% aja. Calon pelanggan dari 1000 dinaikkan ke 1500 calon pelanggan. Nilai konversinya itu 20% dinaikkan ke 30%. Jadi anggaplah pertama dari 1000 orang yang lewat yang beli 200. Dari 1000 orang yang lewat yang beli 200. Ini contohnya. Dari 1000 orang yang lewat atau trafficnya yang beli itu 200, ini gede banget nih konversi kalau 20%. Di 200 orang. 200 dikalikan dia transaksi per bulannya berapa kali? Sebulannya hanya 2 kali. Jadi 200 kali 2 dikalikan sekali transaksi itu 20.000, ini kurang 0,1. Berarti omsetnya adalah 8 juta. 8 juta marginnya dia 20%. Ada biaya marketing, ada biaya macam-macam. Akhirnya punya laba 1.600.000. Sekarang dinaikkan masing-masingnya 50%. 1000 dinaikkan 1.500. Bisa iklannya diperbencar, kemudian kita nyari tempat yang tepat, efektif, efisien, 1.500 dinaikkan orang yang lewat. Kemudian nilai konversinya ditingkatkan, pelayanannya, kemudian tampilannya bisa saja meningkatkan orang untuk beli. Akhirnya di sini ketemu orang yang beli itu 450 karena dinaikkan 50. Dari yang beli 450 per bulannya dinaikkan dari 2 ke 3. Bisa aja kasih diskon, bisa aja promo Jumat 1 minggu kalau di Indomaret, di Alfamart promo Jumat 1 minggu, promo weekend, apalagi kalau di sini ada Harbolnas dari belanja online nasional, Shopee 11.11, itu juga untuk meningkatkan omset. Dari pembelian yang awalnya 20.000 ditingkatkan 20.000 sekalian vouchernya, sekalian apa. Kalau saya awalnya jualan keripik singkong aja. Kemudian customer minta diferensiasi, yang lain tuh Mas. Oke, saya pengennya apa? Tales, ada gadung, ada apa. Sehingga orang yang beli awalnya singkong aja tambah plus ubi ungu, plus gadung, plus tales, plus makroni dan sebagainya, omset saya nambah. Di sini akan ketemu omset 40 juta, 5 kali lipatnya. Di sini marginnya juga ditingkatkan 30%. Bisa ditekan biayanya. Ini kalau saya dulu adalah tekan biaya promosi. Biaya promosi yang awalnya saya sebar ke Semarang, jalur distribusi saya, kemudian saya persempit karena mobilitas saya sekarang lebih terbatas, tapi ya dapat labanya sama-sama aja. Karena biayanya saya tekan. Di sini marginnya berubah. Jadi 12.150 meningkat sampai 8 kali lipat. Ini hebatnya di formula Bentley J. Sugar ini. Dan ini juga bisa dibuat menganalisa suatu bisnis. Kalau kita bisnis ya, saya bisnis. Jadi contoh bisnis warung makan atau bisnis retail. Warung makan itu sepi. Kalau saya sebagai konsultan bisnisnya tanya dulu, warung makan itu pernah ramai atau enggak? Kalau pernah ramai biasanya masalahnya adalah di nilai konversi ini atau maintenance-nya. Karena kalau sudah pernah ramai berarti kan ininya berhasil, marketingnya berhasil, promosinya berhasil, calon pelanggannya berhasil. Tapi maintenance pelanggannya mungkin karena pelayannya kurang ramah, rasanya nggak enak, hanya orang sekali beli udah nggak jadi pelanggan. Tapi kalau belum pernah ramai sama sekali, berarti masalahnya di sini. Cara mendatangkan trafficnya yang salah. Bisa aja promosinya kurang tepat, sign blackboard-nya kurang pas,
Jadi masalah di promosinya. Jadi sesuaikan dengan masalah di sini. Kalau masalahnya adalah udah rame, tapi kok profitnya gitu-gitu aja ya. Omsetnya naik, tapi profitnya gitu-gitu aja ya. Masalahnya di margin ini. Jadi formula ini bisa untuk menganalisa suatu bisnis. Masalahnya di margin. Ada banyak biaya yang keluar nggak penting, bisa ditekan. Hanya profitnya naik. Ini bisa digunakan untuk menganalisa suatu bisnis juga. Intinya adalah di dalam pertemuan kali ini, tips agar bisnis sukses atau sellingmu bagus, kenali betul siapa customermu, kenal siapa customermu. Jadi nggak hanya tahu, tapi kenal siapa customermu. Dengarkan apa masalah di kebutuhan mereka, dengarkan. Karena kita diciptakan punya dua telinga daripada satu mulut, karena harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena sales yang bagus adalah pendengar yang baik, bukan hanya berbicara yang bagus, tapi pendengar yang baik itu yang lebih utama. Jadikan bisnismu atau produkmu sebagai solusinya. Pada saat kita bisa memberikan solusi itu dari produk kita sebagai solusinya, itulah yang terbaik. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada, saya kembali moderator, ada pertanyaan mungkin. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Bapak Reski. Bapak-bapak atau ibu-ibu dan teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Bapak Rizky. Wah, ternyata ada yang nikah sama ya, 10, 11, 12. Oke, Pak Tekwi. Xbank, oke. Xbank, banyak teman-teman yang saya juga join di Xbank. Oke, sudah ada yang mulai berpikir unique selling point-nya 10 tahun buka usaha. Iya, silahkan Amin Sundoro, Bapak Amin Sundoro. Silakan Pak Amin Sundoro, bisa dibuka mikrofonnya. Oh, mic-nya nggak bisa di mute, masih hanya di mute. Oke, diketik aja nggak apa-apa. Oke, selama ini berjualan online dengan memakai platform apa, misalnya IG dan lain-lain. Ya, kalau saya platformnya tergantung produknya, Pak. Tergantung produknya. Jadi kategori bisnisnya kita kalau saya pakai semuanya sih, Tetapi yang paling powerful kalau produk saya itu Facebook dan Instagram. Kenapa? Karena
karakteristik produk saya itu keinginan, bukan kebutuhan. Tapi kalau produknya karakteristik kebutuhan, akan lebih tepatnya menggunakan Google. Menggunakan Google. Contoh, ada yang sekarang tuh yang gampang tuh Google My Business. Kita nggak perlu pakai web. Tapi kalau udah punya web juga silahkan. Punya web dioptimasi, jadi halaman pertama di Google itu bagus. Tapi tergantung produknya juga. Ini karakteristik kebutuhan ataupun keinginan. Pak Amin, produknya apa? Oh, kontraktor. Kontraktor berarti jasa ya. Kalau jasa akan lebih tepat menggunakan Google. Karena Google bisa menggunakan blog, bisa menggunakan website, bisa menggunakan Google My Business. Akan lebih tepat karena kontraktor itu cenderung ke kebutuhan atau orang mencarinya itu bukan di medsos, mencarinya di Google. Kontraktor. Jadi bisa aja kontraktor terpercaya daerah mana. Jadi paling biasanya kalau SEO itu juga ada target marketnya. Jawa Tengah, kalau saya kan grosir keripik Semarang, karena target market saya Semarang. Saya nggak ingin keluar dari Semarang, karena maintenance-nya susah. Saya bisa sih bisnis di luar Semarang, tapi bukan keripik sih kalau saya. Kalau bermain di luar itu. Jadi kalau kontraktor saran saya buatlah Google My Business, itu di-download di Play Store, kemudian isi aja kata-katanya ini. Ini trik sederhana untuk SEO di Google My Business. Namanya itu nama usahanya plus lokasinya atau wilayah target marketnya. Itu kan lebih tepat. Jadi kontraktor mana ini Semarang, kontraktor terpercaya Semarang, kontraktor siapa Semarang. Jadi ada kontraktor Semarang. Dan untuk bermain SEO-nya adalah kita bisa cari namanya Google Trends. Di Google Trends itu kita nyari kata-kata yang sering dicari di Google berhubungan dengan kontraktor. Bisa dicari itu di Google Trends. Bisa dibuka Google Trends, mencari kata-kata yang berhubungan kontraktor. Sehingga nanti disambungkan dengan kata kontraktor itu di deskripsinya. Di deskripsinya bisa aja kontraktor murah kontraktor murah Semarang, kontraktor hemat atau kontraktor apa. Jadi kata yang menyesuaikan sehingga orang akan mencari di Google kontraktor Semarang, Anda akan muncul di halaman pertama Google. Karena kontraktor itu lebih cenderung ke kebutuhan. Bisa dicoba ya. Yang paling hemat ya Google My Business, yang paling hemat. Kalau sudah ada testimoni, sudah ada sudah membangun rumah di mana, ya tinggal ditampilkan di Google My Business-nya foto-fotonya. Itu akan menambah trust. Kalau di rumus Bradley J. Sugar itu adalah di nilai konversi. Kita nyari calon pelanggan itu di calon pelanggannya atau di calon pelanggannya. Kemudian nilai konversinya membuat orang percaya atau beli produk kita atau percaya pada kita di konversinya. Oh, saya sudah membuat rumah ini atau properti ini dan sebagainya. Orangnya jadi akan menghubungi kita. Jadi itu saran saya, kalau kontraktor akan lebih tepatnya di Google My Business ataupun platform yang berhubungan dengan Google. Itu akan lebih tepat. Tapi kalau medsos saya kurang menyarankan. Silakan sih kalau mau dibuat, tapi prediksi saya itu nggak powerful. Oke, sekarang saya pedagang kelontong di Redmi. Saya pedagang kelontong di pasar tradisional yang notabene target pasarnya umum banget. Di mana pandemi dan zaman sekarang pasar tradisional sedikit meredup.
memiliki pemikiran membawa produk dengan saya ke customer yang tidak berkunjung ke pasar, tapi masih bingung bagaimana saya harus mengeksekusi ide saya itu. Ada saran sebagai pengusaha yang sudah sedikit berpengalaman? Oke, pelontong ya, pelontong di pasar. Kalau bisa sih menggunakan mix antara Google sama medsos. Google sama medsos. Jadi kalau medsos nanti itu strateginya kita ofensif. Kita ngiklan ya bisa di searching di YouTube tutorial menggunakan Facebook advertising ataupun Instagram advertising. Nah, di Instagram ataupun Facebook advertising itu akan ada apa itu radius. Jadi kita membuat radius karena kan biasanya pasar tradisional tembak aja radius. Biasanya yang belanja kan ibu-ibu. Nah, di Facebook ataupun Instagram itu kita ngiklan minimal itu kalau di Facebook, Instagram 20.000. 20.000 itu bisa ketembak ke sekitar 1.000-an orang. 20.000 tembak 1.000-an orang. Sekarang naik sih gara-gara pandemi, iklan di Facebook naik kok. Dulu saya ngiklan hanya 10.000, sekarang minimal 20.000 plus ada pajaknya sekalian. Dulu nggak ada pajaknya, sekarang ada pajaknya. Tapi sekarang berbayarnya itu metodenya banyak banget. Sekarang ada GoPay, OVO ada dompet digital udah ada di situ alat pembayarannya. Jadi nggak harus pakai kartu kredit, kartu debit. Sekarang udah ada. Nah, di sana iklannya pakai radius saja. Biasanya kalau pasar ya radius nggak usah jauh-jauh, maksimal 5 kilo. Maksimal 5 kilo antar gratis. Ya, antar gratis. Dan ngelonton di pasar, produknya apa aja di list ya kan. Kemudian dikombinasikan sama WhatsApp bisnis. Bukan WhatsApp biasa ya, WhatsApp bisnis. Kenapa WhatsApp bisnis? Karena WhatsApp bisnis itu ada katalognya. Jadi kita nggak perlu jelasin satu-satu harganya, kita hanya mengupdate katalog di WhatsApp bisnis itu. Harga gula, harga gula pasir, telur, minyak, dan sebagainya kita bisa di setting di WhatsApp bisnis. Nah, pada saat di WhatsApp bisnis itu orang menghubungi kita sudah tahu harganya berapa, dan langsung bisa terkonek sama kita dan bisa di-linkkan sama Facebook sama Instagram. Itu WhatsApp bisnis. Karena dulu Facebook bisa di-linkkan sama WhatsApp biasa, tapi sekarang nggak bisa. Di-linkkannya harus pakai WhatsApp bisnis. Itu saran saya kalau yang dagangan pasar, karena kita mengiklankannya pakai radius akan lebih tepat. Pakai radius yang ya maksimal 5 kilo, perempuan, umurnya yang jenengan tahu umurnya berapa. Kalau target ibu belanja ya dia statusnya sudah menikah. Perempuan statusnya sudah menikah, radiusnya jangan lebih dari 5 kilo. Itu saran saya untuk yang usaha kelontong. Oke, Konan ingin mendapatkan database dan database isinya apa? Database itu nggak harus berbentuk nggak harus berbentuk data kuat. Jadi database ada macam-macam. Ada database yang kita buat sendiri. Kalau saya manual sih membuatnya, database manual, karena saya masih lokal. Jadi lebih manual, nama, alamat, kontaknya, kemudian dia biasanya belinya apa. Itu saya data di situ, kayaknya tahu kan biasanya apa. Tapi ada juga yang namanya kita pasang pixel, namanya pixel di Facebook, atau di Facebook khususnya. Itu strateginya adalah kita nyedot database calon customer. Itu kalau kita punya web, harus punya web. Di web itu dipasang pixel Facebook kita, ataupun berhubungan dengan Facebook Group, Instagram, dipasang pixel di website. Kemudian orang diarahkan untuk buka web pakai Instagram atau Facebook. Kita iklankan di Facebook atau Instagram untuk nyari database Facebook, Instagram, untuk ngeklik web. Jadi kan kalau di Facebook atau Instagram kita hubungkan sama web,
iklannya orang ngeklik itu akan link sama web. Dan itu yang dilakukan oleh startup banyak bisnis. Kenapa? Contoh kalau Anda buka Traveloka, buka Shopee, paling sering Shopee, Tokopedia, tiba-tiba muncul di beranda Facebook. Ingat, produk ini yang kemarin saya klik, yang saya lihat, itulah database Anda sudah terekam secara otomatis menggunakan pixel. Itu contohnya. Itu kalau kita bermain seperti startup menggunakan database tersebut. Tapi kalau kita bermain lokal, kalau saya ya manual nama, kontak, alamat, kemudian dia belinya apa, itu udah cukup. Dari situ kita analisa, oh dia pembelinya seperti ini, oh nanti ke depan saya tawarkan produk ini bisa nggak ya, coba saya tawarkan produk ini. Kalau Anda tahu karakter ilmu psikologi, ya bisa dibuat karakter, oh orang ini karakternya seperti ini, ke depan saya mau orang ini atau bisa jadi reseller nggak ya, seperti itu. Jadi database isinya bukan minat dan lain-lain, bukan. Database yang sudah pernah beli produk kita aja, bukan isinya minat dia. Di database yang pernah beli produk kita, produknya apa, jadi akan jadi pelanggan kita. Dan di maintenance pelanggan itu bisa jadi pelanggan selama-lamanya. Terus kalau kita berhubungan baik, kita akan jadi pelanggan terus. Karena pelanggan itu kalau diibaratkan dalam pendapatan itu kayak gaji pokok itu dari pelanggan kita, gaji pokok. Nah dari yang lain itu contoh ada pembeli baru itu adalah bonusnya, tapi kita minimal sudah dapat gaji pokok. Bisa aja bonusnya itu lebih besar dari gaji pokok, bisa. Tapi dari kondisi seperti ini, pandemi ini, kalau kita punya gaji pokok dari pelanggan ini, ya kita bisa survive. Kita bisa berkembang dari pelanggan baru. Jadi kita survive dari pelanggan, kita berkembang dari pelanggan baru. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Ardara Harja, mau menyampaikan pertanyaan dengan open mic. Dipersilahkan saja untuk Bapak Ardara Harja. Nah, open mic-nya harus dari host ya? Selamat malam, Pak. Oh iya, malam. Bisa dengar suara saya? Iya, sudah. Oh iya, sebenarnya saya juga masih mahasiswa tadi, jadi belum apa-apa sih. Ya, jadi langsung aja Pak, saya juga bisnis cemilan dan awalnya itu bisnis orang tua saya udah lama banget, dan saya ingin melakukan pengembangan dan sudah saya lakukan agar cemilan yang dijual orang tua saya itu lebih kekinian lah atau lebih modern. Sudah saya lakukan mulai dari kemasannya, varian rasanya, dan online marketnya juga sudah saya lakukan. Tapi permasalahan yang saya alami malah pengembangan atau the next level yang saya lakukan malah kurang berhasil. Dan pelanggan yang saya tawari malah lebih suka produk yang lama. Itu kira-kira permasalahannya di mana ya Pak? Dan saran untuk saya, apakah saya lebih memaksimalkan yang lama lagi atau lebih berusaha untuk yang baru ini lebih saya tingkatkan lagi? Cemilannya apa? Cemilannya keripik tempe, Pak. Keripik tempe itu awalnya ya. Kemudian optimasi, ditingkatkan mulai dari kemasannya, rasanya, dan strategi pemasarannya. Oke. Keripik tempe. Jadi hubungannya sama target marketnya. Target marketnya kan pembelinya mayoritas umur berapa sampai umur berapa? Kalau yang lama itu kan orang-orang tua, itu yang lama kan
Ya sekitar umur 30 sampai 50 lah. Terus saya lakukan modernisasi atau biar kekinian, saya targetkan ke mahasiswa. Mahasiswa. Ya, terus yang mahasiswa juga malah sukanya yang produk yang lama karena emang harganya lebih murah. Oke. Gitu, Pak. Kalau saran saya sih seperti yang dilakukan jadi Elang sama Cinta. Survei aja target marketnya. Mahasiswanya itu lebih seneng kayak apa? Kayak kemarin saya bimbing mahasiswa PMW ya. Mahasiswa PMW itu awalnya hanya keripik biasa, bahkan keripik opak nangka. Saya mikir opak nangka yang target marketmu siapa? Mahasiswa. Yakin mahasiswa suka keripik nangka, keripik opak nangka gitu. Yakin Pak? Cobalah survei. Dia pakai survei karena followernya banyak, teman-temannya banyak mahasiswa. Dia survei keripik opak apa yang kalian suka. Ternyata mereka suka pedas. Nomor 1 pedas, kedua coklat. Jadi target market yang dia pikirnya itu bagus, ternyata belum tentu bagus untuk customer. Maka dari itu akan lebih pas kalau kita tanyakan dulu pada sampel lah 10 atau 20 orang target market yang baru. Ini bagusnya di inovasi seperti apa? Kalau mahasiswa, surveilah ke mahasiswa 10 sampai 20 orang. Mereka lebih suka yang seperti apa? Karena belum tentu menurut kita bagus, menurut konsumen bagus juga. Apalagi target marketnya berbeda-beda. Kalau contoh kemarin ada mahasiswa yang usahanya donat, ingin usaha donat kentang atau apa. Kemudian saya tanya, ini target marketmu siapa? Dia pertanyaannya bilang semua orang. Kalau udah semua orang itu berarti udah dia nggak paham product knowledge, nggak paham customer juga. Donat kalau target marketmu anak-anak, yang kamu anak-anak tuh pengennya tuh kayak apa sih? Anak-anak. Nah, anak-anak berarti bentuk ya, lucu-lucu. Iya, karakter. Anak-anak bentuk karakter donat, bentuk karakter Doraemon atau SpongeBob atau apa itu anak-anak. Tapi kalau karaktermu target marketmu remaja yang diinginkan apa? Donat adalah keunikan agar Instagramable akan senang di post di Instagramnya, di medsosnya dia, itu yang unik-unik. Betul, buatlah donat kotak, bukan donat bulat. Saya pernah menyarankan satu mahasiswa saya dulu waktu di USM, dia usaha donat itu donat biasa. Kalau donat biasa sih nggak ada faktor X-nya atau diferensiasi USP, unique selling point-nya. Buat aja donat kotak namanya donat medsos, logo Facebook, logo Instagram, logo YouTube, di situ pakai itu bentuk donat kotak. Itu akan memancing orang untuk mempopulerkan itu. Meskipun orang itu nggak disuruh. Atau buat donat raksasa besar, donat monster itu memancing orang untuk penasaran. Ya kayak bakso yang besar banget, bakso basket, itu kan membuat orang viral ya. Kebanyakan orang yang memviralkan itu usia remaja. Kalau ingin viral targetnya remaja ya, buat yang unik dan membuat penasaran untuk posting di medsosnya. Tapi kalau targetmu umur 50 ke atas, untuk yang umur yang matang 30 sampai 40 adalah kualitas donatnya, diperkuat rasanya, itu kuat. Bagusnya adalah non sugar yang rendah gula, promosinya yang seperti itu. Sehingga setiap target market itu punya karakteristik masing-masing. Kayak keripik tempe untuk target market remaja bisa disurvei dia cenderung kemana, karena juga setiap target market punya positioning atau karakteristik sendiri-sendiri. Jadi belum tentu tadi KPTM-nya untuk level mahasiswa diubahnya hanya kemasannya atau juga rasanya. Kemasan dan rasanya, Pak. Jadi yang rasanya seperti apa? Kemasannya saya buat standing pot tertutup, saya tempel stiker. Terus rasanya juga yang pertama dari original, saya kasih varian rasa, ada 6 varian rasa. Dan Varian ternyata rasanya? mahasiswa malah lebih suka yang original, yang lama gitu. Oke, varian rasanya apa? Varian rasanya ada pedas, sawi panggang,
jagung bakar, seaweed, sama pizza. Oh, oke, berarti masih suka yang lama ya? Ya, masih suka yang lama. Oke, masih suka yang lama. Bisa aja itu mahasiswanya mahasiswanya sudah memang brandnya seperti itu, keripik tempe, atau bisa dibuat diferensiasi yang lain lagi, diferensiasi setelah tempe bisa aja ke tahu, keripik-keripik yang lain yang berhubungan dengan itu, Jadi membuat orang ada yang lain sudah ada pelanggannya, ini tinggal kita cari yang lain, atau nggak harus kita produksi sendiri. Jadi kita kan punya pelanggan nih. Ya, pelanggan itu di maintenance database-nya dan maintenance database-nya di sana kita tawarin produk-produk yang lain. Kalau kita sudah punya branding bagus, ya kalau udah punya branding, kalau belum punya branding, kita ambil dari rekanan kita yang rasanya enak, yang sesuai dengan keinginan kita jual pakai jalur kita. Jadi keuntungannya bukan di satu produk yang kita produksi, tapi juga kita dagang. Itu juga bisa. Ya Pak, terima kasih Pak sarannya Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Rizky. Ini ada satu pertanyaan lagi yang terakhir ya Pak pada sesi malam hari ini dari Bapak Ridwan Dwiki. Bertanya bagaimana cara agar memaksimalkan crossing selling, upselling berjalan bersama dengan baik dengan ketelitian dan kecepatan serving time dengan nasabah baru dan produk baru. CSO BDA. Ya, silakan. Oke. Cross selling, upselling. Cross selling contoh kita juga mengetahui contoh ini ya, berarti produk kalau di bank kan ada beberapa jasa atau beberapa produk. Nah, kalau saya sih lihat customernya dulu seperti apa. Jadi nggak asal di broadcast. Jadi kita tahu waktu empati yang tepat yang untuk customer kita, jaga hubungan baik dulu, yang basa-basi dulu. Kemudian pada saat ada timing yang pas baru kita masukkan produk kita. Kalau di NLP itu namanya rapo. Jadi pada saat kondisi satu frekuensi itu baru kita masuk. Contoh itu sulit kalau nggak ketemu, emosionalnya nggak dapat. Yang contoh WA atau hanya Instagram itu agak sulit. Tapi kalau ketemu itu akan lebih mudah. Dulu ajaran pimpinan saya dulu gini, pada saat kita sudah bisa ketawa bareng bersamaan, itu frekuensinya udah sama. Tapi kalau saya belajar ilmu NLP lagi belum tentu ketawa bareng, karena ketawa kan ada yang ketawa basa-basi, ada yang ketawa sungguhan. Kalau ketawa basa-basi itu ininya nggak dilihat dari matanya, ini nggak ada kerutannya. Tapi kalau ketawa dari hati, ini ada kerutannya. Berarti dia ketawanya tuh ikhlas lepas. Tapi kalau kalau kondisi rapuh, kita nyaman, bisa ketawa bareng, ketawa lepas. Gerak tubuh kita itu seperti gerak tubuh lawan kita. Contoh, kita kakinya melipat, calon customer kita atau customer kita itu kakinya juga melipat. Kita tangannya di sini, customernya ikut tangannya di sini. Itu ada kondisi bawah sadar customer kita itu ngikutin kita karena mereka nyaman dengan kita. Pada saat itu kita mau leading, dia, memasukkan sugesti kepada dia, coba menawarkan produk kita, itu timing yang pas di situ. Jadi membuat nyaman terlebih dahulu, karena ya tadi nggak perlu menjual, kita buat nyaman, value yang kita punya keluarkan pada saat kondisi sudah nyaman. Oke, cukup ya, itu pertanyaan terakhir. Iya Pak.
Mungkin ada closing statement dari Pak. Ya, jadi di pertemuan kali ini intinya menjual tanpa membual itu bisa, pasti bisa. Yang paling penting adalah kuatkan diri kita. Yang kita jual itu sebenarnya jual diri. Orang membeli produk kita kebanyakan adalah bukan karena produknya, tapi karena suka sama yang jual. Pada saat kita sudah memancarkan aura positif, kita punya kepercayaan dan mereka percaya sama kita, akan kemungkinan kejualnya besar. Rezeki itu nggak akan kemana, tapi kepercayaan itu akan melancarkan jalur rezeki kita. Jadilah bahagia dulu, rezeki itu pasti akan didapat. Ya, terima kasih atas Pak Rizky atas closing statement-nya yang sangat menarik. Saya sedikit menangkap dari materi yang telah Bapak sampaikan bahwa kebahagiaan itu pasti mendatangkan kesuksesan. Kesuksesan belum tentu menghadirkan kebahagiaan. Saya Lutfika Ainun pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah hadir dan join pada acara pada hari ini. Dan jangan lupa untuk follow IG dari Komisi Jateng @komisi-jateng dan IG @komisi nasional. Di sana ada informasi menarik dan informatif bagi teman-teman dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apabila saya dalam perkataan ada salah, saya dan tim sekalian mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.